Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada hari ini kita sudah masuk kepada bab baru setelah kita menghadapi ujian tengah semester, yakni dengan tema ancaman terhadap stabilitas nasional negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu ancaman terhadap suatu negara menjadi hal yang sangat tidak bisa dihindarkan ya dalam sebuah kehidupan sebuah negara. Kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Dengan diperolehnya kita kemerdekaan dari hasil perjuangan bangsa kita sendiri, bukan hasil dari penyerahan ya kemerdekaan, tapi hasil perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1945 yang kita tahu pada sebelumnya. Bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri pasti. Pada awal kemerdekaan kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Pada masa-masa awal kemerdekaan kita tahu ya bahwa kemerdekaan Indonesia ini pada masa-masa awal tidak berjalan seperti yang kita ketahui sampai sekarang ini. Namun setelah beberapa tahun kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik ya, karena sebuah negara yang merdeka baru dari pasca kemerdekaan pasti mengalami beberapa perubahan atau pembentukan yang harus dilakukan oleh sebuah negara itu sendiri untuk membangun negaranya. Ini sudah lebih dari 1 tahun ya. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada bab ini, yang pertama adalah hakikat ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian cara mencegah dan menghadapi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, kemudian peran masyarakat untuk mengatasi ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional. Yang pertama, hakikat ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ancaman. Kalau kita artikan dalam arti luas, ancaman itu adalah merupakan suatu tekanan yang bisa merugikan orang lain dan adanya suatu penekanan kepada orang untuk bisa merugikan orang lain. Mencapai tujuan nasional. Baik, di sini juga kita pahami bahwa banyak pengertian yang dikatakan tadi adalah bentuk ancaman. Ini adalah suatu kondisi, tindakan, potensi baik alamiah atau rekayasa. Sesuatu ancaman ya, kadang berbentuk fisik atau non fisik. Ini juga ada mungkin yang disampaikan itu adalah berbentuk ucapan, tapi hasilnya adalah dan dirasa untuk memberikan suatu ancaman terhadap suatu negara. Baik, seperti yang kita lihat di atas ini, contoh sekali tekanan juga seperti bentuk fisik juga bisa, dengan fisik biasa ya, seperti memukul ataupun ancaman yang bisa memberikan ini bisa berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Ini ancaman yang bisa merugikan bangsa. Contohnya ancaman dari dalam adalah adanya suatu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan sesuatu untuk membuat sebuah negara dalam suatu negara sendiri. Kemudian ancaman dari negara lain yang tentunya kita sudah tahu ya, ingin sebuah bentuk ideologi atau ancaman lain politik yang tentunya adalah bisa merugikan suatu negara. Apabila suatu negara bekerja sama dan tidak sesuai dengan keinginan negara lain, ini bisa juga menjadi berbentuk ancaman kepada sebuah negara. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara antara lain sebagai berikut ini juga kita ketahui ya. Yang pertama adalah agresi. Agresi itu adalah gerakan di mana suatu negara itu melakukan suatu penyerangan kepada suatu negara lain ya. Agresi seperti agresi militer, agresi yang lain. Ini bagaimana suatu gerakan-gerakan yang bisa merugikan sebuah negara ya, ataupun di sebuah negara antar negara, dan maupun di dalam maupun di luar. Kemudian pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. Ini biasanya pernah terjadi ketika ada di kelautan di salah satu di Natuna ataupun di daerah Sulawesi, adanya masuknya pelanggaran wilayah ataupun hak wilayah bangsa Indonesia sendiri
bentuk zona ekonomi eksklusif di sana. Ketika pernah kita lihat di berita, ada negara lain yang mau mencuri ikan di negara wilayah kita ini, ada suatu bentuk pelanggaran ataupun ancaman yang bisa merugikan suatu negara, dan ini bisa berupa bentuk tekanan yang bisa memunculkan konflik baru. Konflik baru ini biasanya bisa berupa pemutusan hubungan kerjasama atau satu lain yang bisa angkat senjata atau bentuknya lain ya, seperti itu, yang bisa merugikan karena dia sebuah negara itu tidak boleh masuk wilayah negara lain tanpa seizin negara yang mempunyai wilayah tersebut. Ini kan menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian pelanggaran wilayah pemberontakan bersenjata ini seperti sudah kita sampaikan tadi, ada pemberontakan ancaman seperti ada di dalam negeri, gerakan yang seperti Papua, dan kita Papua ini ya. Nah, Papua adalah seperti organisasi Papua Merdeka yang sudah damai, tapi ada juga bentuk sampai sekarang masih ada yang melakukan pemberontakan secara bersenjata. Nah, ini yang kita ini ya berbentuk ancaman terhadap negara, ingin membuat negara sendiri seperti itu, ataupun seperti gerakan teroris seperti itu. Kemudian ada namanya sabotase dari pihak tertentu, ada ini pembunuhan ataupun pembunuhan dalam kelompok tertentu. Misalkan di pembunuhan dalam ingin melakukan suatu pembunuhan tapi dalam kelompok sendiri, seperti pembunuhan dalam suatu organisasi tertentu atau mematikan organisasi tertentu, ini adalah namanya sabotase dari pihak tertentu. Kemudian spionase ini adalah pembunuhan secara massal ya, secara massal. Ini pembunuhan yang menghancurkan atau memusnahkan semua penduduk ataupun orang. Contohnya adalah seperti yang ancaman yang bisa merugikan ini adalah seperti bom nuklir, yang itu kan bisa memusnahkan seluruh manusia, baik anak-anak, perempuan, dan lain-lain. Ini juga adalah sesuatu yang sangat merugikan sebuah negara ya, ketika ini dibuat dalam suatu negara. Kemudian aksi teror bersenjata, tadi pemberontakan, kemudian aksi teror bersenjata ini juga seperti kalau pencuri ya, sering terjadi di TV bagaimana para ini mencuri bank dengan ini adalah berbentuk ancaman, seperti pencurian uang di bank, itu kan sering terjadi, kita lihat juga di film-film juga banyak ini contoh seperti itu. Kemudian juga ada ancaman keamanan di laut atau udara, yurisdiksi hukum udara internasional Indonesia ya, kan kemarin kita sudah pernah pelajari daerah udara kita ini ada lebih kurang 36.000 km ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah masuk ancaman ini, seperti contohnya masuk ke dalam wilayah kita sendiri, ada melakukan pesawat yang melewati ya, pesawat tempur seperti itu melewati batas udara kita boleh melakukan suatu tindakan langsung dan melakukan gerakan dengan melakukan konfirmasi dari mana kok tiba bisa masuk ke dalam sebuah negara, itu juga harus diperhatikan sekali. Kemudian konflik komunal yang terjadi antar kelompok masyarakat. Nah, ini juga sering terjadi di antar suku, beda suku ya di negara kita. Karena suku yang beragam mungkin berbeda pandangan atau pendapat, ataupun ada yang merugikan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan salah satu konflik yang besar juga. Kemudian ini kita bentuk ancaman ini kita lanjutkan di minggu depan. Kita perhatikan yang ini dulu, perlu kita pahami dalam konteks satu slide ini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.